Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Pada segenap mahasiswa yang berbahagia dan semua pemirsa channel ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam. Hari ini kita akan membicarakan tentang pendekatan filologi dalam studi Islam. Ya, sebelum kita menginjak materi, kita mendalami tentang filologi, perlu saya sampaikan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, atau bangsa yang tinggal di Nusantara, adalah bangsa yang besar, yang punya peradaban yang tidak kalah luhur dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. Kalau mau dibuktikan, ya, banyak sekali jejak-jejak sejarah, jejak-jejak arkeologis yang mengindikasikan bahwa kita itu adalah bangsa yang cukup tua. Peradaban kita, peradaban Nusantara adalah peradaban yang tua. Hal ini bisa dilihat misalnya dari penemuan-penemuan arkeologis yang menunjukkan adanya manusia purba di beberapa wilayah di Indonesia, misalnya di Solo, kemudian di Flores. Ini menunjukkan bahwa kita, ya, warga Indonesia ini adalah bangsa yang sudah cukup tua. Ya, dilihat dari penemuan sejarah manusia purba itu. Penelitian terbaru, ya, yang sekarang masih dikerjakan di sebuah daerah di Jawa Barat, ya, saya lupa tepatnya mana itu, ya. Ada sebuah situs, ya, yang awalnya adalah gunung itu. Gunung yang kemudian digali, dicari jejak-jejak arkeologisnya, dan ternyata setelah diteliti lebih lanjut, gunung tersebut adalah sebuah piramida. Piramida yang konon ini menurut peneliti yang menekuni situs tersebut, ini bisa jadi lebih tua dari piramida-piramida yang ada di berbagai wilayah di dunia, seperti misalnya piramida di Mesir, kemudian piramida di Peru atau di Chili. Nah, ini mengindikasikan bahwa bangsa kita ini sudah punya peradaban semenjak dulu. Buktinya dari piramida itu, ya, dari arsitektur, dari bagaimana bangsa kita membangun sebuah tempat tinggal atau membangun tempat ibadah dan lain sebagainya. Ya, Borobudur lah contohnya, itu adalah salah satu keajaiban dunia yang sudah diakui oleh PBB, dan itu bukti bahwa bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara itu punya sistem arsitektur yang tinggi, ya. Punya pengetahuan tentang bahan bangunan, ya, tentang bagaimana membangun rumah, membangun tempat ibadah, sehingga menghasilkan suatu karya yang luhur. Candi Prambanan dan candi-candi yang lain itu adalah bukti bahwa kita sudah punya peradaban di zaman kuno. Bukti yang lain misalnya di peralatan-peralatan yang digunakan oleh orang Jawa kuno, ya. Orang Jawa itu banyak menggunakan alat, ya, baik untuk rumah tangga, untuk militer, ya, untuk kesenian itu dengan menggunakan besi dan tembaga. Ya, orang Jawa kuno itu punya peralatan rumah tangga dari tembaga. Ya, kemudian senjata-senjata juga dari besi.
ya terkenal itu kan cerita di Mojopahit itu empu itu kan, para pembuat keris, para pembuat pedang. Kemudian kita juga punya berbagai alat kesenian yang menggunakan tembaga, gong, bonang, gamelan, itu semuanya dari tembaga. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bahwa bangsa kita ini sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, karena tidak mungkin ya bangsa primitif, ya orang primitif itu yang tidak punya pengetahuan, tidak punya peradaban, itu mampu mengolah tembaga mentah menjadi peralatan yang bisa digunakan. Ya, itu pasti mereka, ya, orang Jawa, orang Nusantara itu sudah punya pengetahuan yang tinggi, punya keterampilan dalam mengolah hasil-hasil bumi menjadi peralatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu bukti bahwa kita, ini bangsa Indonesia, itu semenjak dulu itu sudah punya peradaban yang cukup maju. Nah, jika ingin melihat bagaimana majunya atau kejayaan peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, kita juga bisa menggali itu dari sumber-sumber tertulis. Sumber-sumber tertulis yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Nah, sayangnya sumber-sumber tertulis itu sekarang ini banyak yang dilupakan, bahkan cenderung punah. Generasi sekarang ini jarang sekali yang mengetahui atau bahkan menekuni teks-teks lama, teks-teks tinggalan atau peninggalan masa lalu, peninggalan para tokoh di masa lalu, karena memang usianya yang cukup tua dan dengan aksara atau huruf-huruf yang sampai sekarang barangkali jarang dikenali oleh generasi muda. Di samping itu, warisan-warisan tertulis itu juga jejaknya sekarang ini sulit dilacak, ya, karena tersebar di berbagai daerah. Ya, karena bangsa kita ini selain pernah dijajah oleh Jepang, juga dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Portugis. Nah, para penjajah-penjajah itu sedikit banyak ya, mengambil warisan-warisan bangsa kita, ya, buku-buku, karya-karya tulis para pendahulu kita, dan diangkut ke negara mereka. Nah, beberapa contohnya misalnya, ini adalah gambar babat Demak ya, yang ditulis dengan aksara Jawa dari abad ke-16. Ini tidak kita miliki sekarang. Ini ada di Perpus Berlin di Jerman. Kemudian ada naskah Sunan Kudus ya dari abad ke-16. Ini sudah ditulis dengan huruf pegon, dan di sebelahnya itu ada naskah Wali Songo yang tersimpan di Perpus Leiden, Belanda. Itu masih ditulis dengan aksara Jawa. Nah, ini juga ada naskah babat Wali Songo dari Gresik ya, dari abad ke-16. Ini juga ada di Leiden, Belanda. Nah, naskah-naskah tersebut ya beberapa itu ada di perpustakaan nasional ya, atau disimpan oleh orang-orang atau disimpan oleh pribadi-pribadi yang diwarisi dari para pendahulunya, dan sebagian besar justru disimpan oleh orang-orang asing di perpustakaan mereka. Misalnya tadi di perpustakaan Berlin ya, di Leiden, Belanda. Nah, beruntungnya berkat diplomasi pemerintah Indonesia, beberapa warisan leluhur kita yang dibawa oleh Belanda itu dikembalikan
Kemarin ada berita ya, beberapa warisan leluhur kita yang dijarah oleh Belanda ketika mereka menjajah Indonesia itu mau dikembalikan. Tetapi untuk naskah-naskah ini ya, ini masih tetap di sana dan sekarang sudah didigitalisasi. Ya, naskah-naskah ini aslinya disimpan di perpustakaan di Barat, tapi sudah di-scan. Ya. Istilahnya didigitalisasikan, dijadikan sebuah e-book dan siapapun sudah bisa mengakses naskah-naskah tersebut lewat online, ya, perpustakaan online. Jadi kita dengan adanya digitalisasi itu, meskipun kita tidak punya aslinya, kita bisa meneliti, bisa melihat teks-teks warisan para leluhur kita yang tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia. Nah, lalu apa hubungannya dengan pendekatan filologi? Nah, pendekatan filologi adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji teks. Ya. Filologi berasal dari kata filos dan logos. Artinya, filologi itu artinya mencintai sesuatu yang tertulis atau love of literature. Nah, dalam kamus KBBI disampaikan bahwa filologi adalah ilmu tentang bahasa, budaya, pranata, sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Jadi dengan filologi itu kita meneliti bahasa, budaya, sejarah bangsa di masa lalu melalui warisan-warisan tertulis. Dari segi operasionalnya, filologi itu berarti menginvestigasi teks-teks tertulis, mencari, meneliti, ya, menyelidiki, mengkaji teks-teks tertulis ya, dari masa lalu dengan menelusuri sumbernya, ya, dari mana teks itu. Validitas teksnya, apakah betul teks itu ditulis oleh si A, si B, bagaimana karakteristiknya, ya, ditulis menggunakan aksara apa, ya, dalam media apa, ya, menggunakan kulit ataukah bambu ataukah kayu dan lain sebagainya. Kemudian mengapa itu ditulis dan bagaimana transmisinya, ya, penyebarannya sampai diwariskan secara turun-temurun. Itu namanya filologi, atau dalam bahasa Arab ada istilah tahqiq. Ya. Ya, tahqiq itu kurang lebih sama dengan filologi, meneliti teks ya, yang teks kuno yang kemudian diteliti sumbernya, ya, dikritik, ya, dicari keabsahannya dan lain sebagainya. Itu adalah filologi. Apa yang dikaji dalam filologi? Ya, tentu saja adalah naskah. Naskah itu adalah karangan tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan, pikiran atau perasaan, ya, sebagai hasil budaya bangsa masa lampau. Jadi naskah itu adalah barangnya, wujudnya, ya, ya, berupa manuskrip, itu namanya naskah. Jadi untuk mengkaji, jadi kajian filologi itu objeknya adalah naskah, barangnya, ya, wujudnya, dalam bentuk apa naskah itu, apakah dalam bentuk buku, dalam bentuk potongan kulit, dalam bentuk potongan kayu atau apa, itu namanya naskah. Nah, dalam naskah itu ada namanya teks. Teks itu adalah muatan dalam naskah itu, atau rangkaian kata-kata yang bisa dibaca, itu namanya teks. Nah, yang terakhir adalah dari mana teks itu dihasilkan atau didapatkan, ya, tempat penyimpanan naskah. Apa tujuan filologi? Tadi seperti di pengertiannya bahwa filologi itu tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kebudayaan suatu bangsa, ya, mengetahui sejarah suatu bangsa melalui sumber tertulis. Ya.
Lalu apa fungsi teks itu bagi masyarakat ketika itu? Ya. Jadi misalnya saat tadi ada naskah Wali Songo. Ya. Dalam naskah Wali Songo itu yang berbahasa Jawa itu dan ditulis dengan aksara Jawa itu adalah naskah yang digunakan oleh Wali Songo untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat ketika itu. Nah, itu fungsi filologi. Ya, jadi teks yang kita temukan atau teks yang kita baca itu fungsinya apa bagi masyarakat ketika teks itu ditulis? Apakah itu sebagai sumber belajar? Apakah itu sebagai sastra, ya karya sastra yang digunakan sebagai hiburan atau sebagai media ekspresi atau sebagai buku untuk upacara atau ritual, ya buku zikir lah. Nah, itu bisa kita ketahui dari filologi. Nah, yang tidak kalah penting, ya, tujuan filologi adalah untuk mengungkapkan nilai budaya lama, ya, sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Jadi, kita bisa mengetahui tradisi budaya ya, yang orisinil, yang berlaku ratusan tahun yang lalu, itu bisa kita gali dari teks tertulis, bisa kita gali dengan cara filologi. Itu tujuan umum filologi. Nah, yang tidak bisa kita pungkiri tentu saja dengan filologi itu kita melestarikan warisan budaya masa lampau ya. Dengan mengkaji teks, mengkaji naskah itu secara tidak langsung kita juga ikut melestarikan warisan budaya masa lalu. Nah, secara khusus ya filologi bermanfaat untuk atau bertujuan untuk menyunting suatu teks. Jadi dalam prosedur filologi itu nanti kita tidak hanya membaca, ya, tidak hanya meneliti dari mana teks itu, kapan ditulis, oleh siapa, bagaimana penyebarannya, tapi juga kita nanti ada proses transliterasi atau menyunting. Menyunting itu mengedit. Di naskah yang ada itu kita tulis kembali, ya, dengan ungkapan atau dengan kata-kata yang lebih jelas. Karena itu adalah naskah lama, ada bagian-bagian yang tidak jelas. Maka itu tugasnya seorang filolog untuk menjelaskan itu. Ditulis kembali baik dengan huruf aslinya, ya, misalnya itu ditulis dengan aksara Jawa, ditulis lagi dengan huruf Jawa, atau ditulis dengan huruf yang lain, misalkan dengan bahasa Indonesia atau huruf abjad. Itu namanya transliterasi. Ya. Mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Ya, tadi seperti saya sampaikan ya. Jadi sebuah naskah itu ditulis itu bukan tanpa sebab. Pasti ada sebab yang melatar belakangi munculnya teks itu, munculnya naskah itu. Ya misalnya Wali Songo menyusun tembang Kinanti, menyusun tembang Sinom, menyusun tembang Ilir-Ilir itu pasti ada latar belakangnya. Untuk apa? Misalnya untuk mengajarkan ajaran Islam, ya karena diminta oleh santri-santrinya misalnya. Nah itu sejarah terjadinya, sejarah munculnya. Nah, kemudian mengungkap persepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Maksudnya adalah bagaimana teks itu secara turun-temurun diwariskan dan bagaimana generasi itu membaca teks tersebut, memaknai teks tersebut. Nah, itu bisa dikaji dengan filologi. Nah, bagaimana prosedur penelitian filologi? Yang pertama dengan pencatatan dan pengumpulan naskah atau inventarisasi naskah. Jadi misalnya kita mendapatkan naskah, misalnya Jepara ya, naskah dari
Kiai A misalnya. Kiai itu hidup di zaman Portugis misalnya, atau di zaman Belanda. Kita mendapatkan naskah itu. Maka tugas kita adalah mengumpulkan naskah itu. Kalau ada naskah yang sama selain itu yang ada di tempat lain. Jadi misalkan kita dapat naskah itu dari keturunannya. Ya, siapa tahu kita ngacak naskah itu ternyata naskah itu juga dimiliki oleh muridnya misalnya. Nah, itu tugas pertama dalam melakukan penelitian filologi. Jadi mengumpulkan naskah yang ada, yang mungkin ada di berbagai tempat. Kalau memang tidak ada, ya berarti naskah itu cuma satu. Ya. Kemudian kita bandingkan. Kalau memang itu ada lebih dari satu, kita bandingkan naskah yang ada di berbagai tempat itu sama atau tidak. Nah, ketika naskah itu sudah terkumpul, ya, kemudian kita deskripsikan. Mendeskripsikan naskah itu berarti menggali sejarah naskah itu. Ditulis oleh siapa? Kapan itu ditulis? Kemudian itu naskah asli atau tidak? Ataukah sudah ditulis ulang oleh muridnya, oleh santrinya, oleh keturunannya, atau bagaimana? Ya. Kemudian dalam rangka apa atau untuk apa naskah itu ditulis? Nah, itu deskripsi naskah. Nah, setelah kita deskripsikan, maka kemudian kita teliti teksnya. Ya. Kita teliti kata per kata, kalimat per kalimat, halaman per halaman, untuk kita cari kalau ada huruf, aksara atau kalimat yang korup, yang tidak sesuai antara satu naskah dengan naskah yang lain. Nah, itu nanti perlu kita kritisi. Kita kritisi, kemudian kita validasi, ya. Bagaimana cara meneliti itu, memvalidasi itu, ya? Ya dengan membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Ketika itu berbeda, ya maka kita cari yang paling dekat. Nah, kalau misalnya naskah itu cuma satu, ya, berarti kita harus menelisik naskah itu ke orang-orang yang berhubungan dengan naskah itu, dengan keturunannya, dengan santrinya, dengan murid-muridnya. Mana teks yang paling dekat dengan yang dikehendaki oleh penulis. Nah, setelah kritik teks itu, maka kemudian kita rekonstruksi teks. Teks itu kita tulis kembali, ya, kita rekonstruksi sehingga menjadi sebuah teks yang yang sistematis begitu, yang memang layak dibaca. Nah, kemudian ketika itu sudah menjadi sebuah naskah yang sistematis, kemudian itu kita transliterasikan, kita tulis ulang dengan bahasa kita, sehingga itu bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kalau naskah itu masih dalam bentuk aslinya, dengan tulisan aslinya, dengan huruf aslinya, ya itu nanti akan sulit dibaca. Ya. Misalkan naskah Sunan Kudus itu masih tetap seperti itu, jarang yang akan bisa membaca. Tapi kalau kita transliterasikan ke dalam huruf abjad, ya itu pasti nanti akan banyak dibaca oleh orang. Dan tentunya lebih bermanfaat. Nah, jadi dengan pendekatan filologi itu sebenarnya kita tidak langsung kita juga akan mampu untuk menggali, ya, ciri khas bangsa kita. Nah, dalam konteks studi Islam, ya berarti dengan filologi itu kita akan menggali ciri khas Islam dan masyarakat Muslim di Nusantara. Ya, dengan manuskrip-manuskrip itu kita akan mengetahui, ya, bagaimana Islam disebarkan di zaman dulu, di zaman para wali, ya, di zaman Majapahit. Bagaimana budaya Islam ketika itu. Nah, itu bisa kita gali dari manuskrip-manuskrip yang ada sekarang, manuskrip lawas itu. Nah, seperti contoh misalnya
bagaimana Sunan Kalijaga mengajarkan orang Jawa cara bercocok tanam, ya, sistem pertanian itu dari mana cerita itu kita dapatkan, ya, dari teks Babat Tanah Jawa, ya, dari teks atau manuskrip lama itu, ya. Kita tahu bahwa misalnya Sunan Ampel, ya, itu adalah keturunan dari Syekh Ibrahim Asmorokonti. Sunan Ampel kemudian punya anak namanya Sunan Bonang, kemudian punya anak lagi namanya Sunan Derajat. Nah, itu juga dari teks-teks lama. Ya, bagaimana kisah Raden Patah, ya, mendirikan kerajaan Demak, itu juga bisa kita gali dari teks-teks lama. Tanpa itu sejarah kita tidak akan bisa tertulis, ya. Jadi untuk mengetahui sejarah Islam masa lalu, ya, kita harus mengaji teks-teks tersebut, itu. Nah, yang tidak kalah penting tentu saja dengan mengkaji teks-teks lama itu secara tidak langsung kita ikut melestarikan warisan Islam Nusantara. Sebagaimana sering disampaikan bahwa masuknya Islam ke Nusantara itu berbeda dengan masuknya Islam di wilayah-wilayah lain. Ya. Masuknya Islam di Timur Tengah itu kebanyakan diwarnai dengan kekerasan, ya, dengan perang, dengan pedang. Tapi di Nusantara Islam masuk dengan budaya, masuk dengan kesenian. Ya. Para wali mengajarkan Islam dengan wayang, dengan gamelan, dengan tembang. Nah, itu menunjukkan bahwa bangsa kita atau Islam di Nusantara ini Islam yang ramah, Islam yang mampu menjaga keislaman dan identitas kebudayaan kita. Sehingga ini yang perlu digali terus-menerus, ya, untuk dikembangkan, untuk dijadikan sebagai nilai-nilai yang harus kita pegang demi menjaga Islam di Indonesia agar menjadi Islam yang tetap moderat, yang tetap ramah. Nah, di luar itu tentu saja adanya banyak manuskrip yang kita kaji, kita teliti, ya, itu menunjukkan bahwa Islam di Nusantara itu Islam yang maju. Ya. Peradaban Islam di Nusantara itu peradaban Islam yang cukup tinggi, ya. Tidak kalah dengan peradaban Islam di sana-sana, ya, di luar Indonesia. Nah, kita wajib berbangga diri, ya, bahwa leluhur kita, ya, para wali, para penyebar Islam zaman dulu itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang besar, ya. Para wali yang punya ilmu yang tinggi, sehingga mampu membangun Islam, ya, tidak hanya agama tapi juga peradaban, ya, peradaban Nusantara, peradaban Islam di Indonesia, ya. Itu saya kira sebagai pengantar untuk mata kuliah hari ini. Silakan Anda dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Intinya bahwa kajian filologi, ya, itu penting untuk kita lakukan, ya. Maka kamu nanti kalau menyusun skripsi, ya, saya sarankan coba cari karya-karya para ulama-ulama lokal, ya, para kiai-kiai di sekeliling kamu, ya, yang punya karya-karya tulis yang mungkin belum pernah dicetak, ya, itu coba dicari. Kemudian itu nanti diteliti, ya, untuk dicari nilai-nilainya, ditulis dan dipromosikan. Ya. Untuk apa, ya? Untuk menggemakan, untuk mengkampanyekan
karya-karya ulama kita, karya-karya ulama Nusantara. Nah, adanya tradisi Islam di Indonesia yang ramah, ya, yang moderat, yang toleran itu tentu saja dipengaruhi oleh karya-karya mereka, ya, oleh ulama-ulama kita. Ya, karya-karya mereka lah yang mengajarkan masyarakat Islam di Nusantara untuk menjalankan Islam secara moderat. Nah, jadi jika di tempat kamu ya ada kiai atau ada ulama yang memiliki karya tulis, itu bisa kamu teliti. Ya, silakan itu diminta ya untuk diteliti agar itu tidak berhenti sampai di kiainya saja, ya, tidak lapuk dimakan rayap, tetapi itu berkembang. Nah, penelitian seperti ini masih jarang dilakukan, ya, terutama yang mengkaji karya-karya ulama Nusantara masih sangat jarang, sehingga itu nanti menjadi keunikan tersendiri ketika kamu angkat menjadi sebuah judul penelitian. Saya kira itu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.